akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami melakukan kehidupan di atas muka bumi dari hari lepas hari. Engkau menjaga, memelihara dan melindungi kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan dan kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Tuhan berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada RF Sabat malam ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Doa dalam Perspektif Ibrani. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin bahwa semua kita pasti pernah berdoa dan bahkan sering berdoa. Tetapi apakah doa dalam perspektif Ibrani? Secara umum, saudara-saudara, doa itu merupakan komunikasi dalam perspektif meminta bagi dirinya maupun bagi orang lain kepada Tuhan, agar Tuhan mengerjakan atau menolong sesuai dengan yang kita minta. Jadi secara umum doa itu kita meminta sesuatu kepada Tuhan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, doa dalam bahasa Ibrani itu tefillah, itu dari kata kerja lehit palel. Nah, kata kerja di belakang kata benda itu merupakan penilaian diri atau introspeksi. Itulah sebabnya firman Elohim mengajarkan kepada kita, kalau kita mau berdoa, kemudian kita bermasalah dengan orang lain, kita tidak boleh berdoa, kita tidak boleh beribadah, tapi selesaikan dulu masalah kita, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, berdasarkan orang Yahudi Hasidik, Hasidik itu adalah kelompok Yahudi yang menentang faham Helenis. Faham Helenis adalah faham di mana firman Tuhan dicampur adukkan dengan hal-hal yang berbau kekafiran. Yahudi Hasidik dipahami sebagai introspeksi diri yang menghasilkan ikatan antara makhluk dengan penciptanya, atau seperti seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi ketika kita berdoa, saudara-saudara, itu kita introspeksi diri dan ada satu ikatan antara kita dengan Tuhan yang kita mintain doa. Itulah sebabnya maka Yeshua mengajarkan kepada kita di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, oleh karena itu hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi Yeshua mengajar ketika murid-muridnya berdoa, panggil Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan apa? Bapa.
Kenapa? Karena ada ikatan antara kita yang berdoa dengan Tuhan yang kita mintain sesuatu, itu sebagai ikatan kekeluargaan antara seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya bahwa itu hal yang sangat dekat. Jadi ketika kita berdoa, kita seperti sedang berbincang-bincang dengan orang tua kita. Kira-kira demikian. Karena itu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang paling dekat adalah ketika kita berdoa. Tetapi tidak demikian halnya dengan apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi Hasidik tentang doa yang berulang-ulang. Dan itu sudah ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka, mereka akan didengarkan. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita, apabila kita berdoa dengan berpanjang-panjang, itu seolah-olah doa kita didengarkan. Dan kitab suci mengajarkan bahwa itu adalah cara kerja orang-orang kafir, orang-orang goyim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal kafir, yang dimaksud kafir menurut kitab suci adalah orang-orang bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi saudara dan saya termasuk bangsa kafir. Ya. Beda dengan orang-orang yang kafirkan orang lain di negara kita. Kalau di negara kita orang yang mengatakan kafir, itu yang dimaksud kafir adalah selain dirinya. Artinya dirinya sendiri yang ngomong kafir itu yang bukan kafir. Tetapi kitab suci kita mengatakan seluruh dunia selain orang Yahudi adalah kafir. Dan di dalam kitab berbahasa Ibrani disebut goyim, bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang berdoa, menurut perspektif Ibrani, itu kita sedang ada komunikasi antara anak dengan bapaknya. Karena itu sebelum kita berkomunikasi, kitab suci mengajarkan supaya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Artinya ada penilaian diri. Karena itu dengan bahasa Ibrani dari doa adalah tefila, dari kata kerja lehit palel. Ini merupakan penilaian diri atau introspeksi. Sekali lagi, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Amin. Artinya bahwa kalau kita berdoa, jangankan diucapkan melalui suara mulut kita, di dalam hati pun Tuhan mendengar. Tetapi yang jadi masalahnya, kenapa orang seringkali mengatakan, Tuhan kenapa engkau tidak mendengar doa saya? Karena orang tidak memahami kaidah makna doa dalam perspektif Ibrani. Karena doa dalam perspektif Ibrani adalah ketika kita sedang mengucapkan sesuatu seperti seorang anak mengucapkan sesuatu terhadap orang tuanya. Nah, kalau orang tua duniawi bisa saja tidak mendengarkan, mendengar tetapi tidak mendengarkan. Misalkan ketika ada sepasang suami istri masing-masing sedang asik dengan HP-nya sendiri-sendiri. Tadi saya nonton YouTube, ada seorang anak yang menangis. Ini merupakan iklan semacam himbauan begitu ya, supaya jangan membuat kasih sayang digantikan dengan HP. Jadi ada sepasang suami istri sedang bermain HP, sementara si anak ingin berbicara kepada ayahnya, tidak bisa. Berbicara kepada ibunya tidak bisa. Dan anak ini sudah memohon-mohon.
Nah, pertanyaannya, ketika anak itu berbicara meminta sesuatu, apakah kedua orang tuanya tidak mendengar? Mendengar, mereka mendengar karena mereka punya telinga, bukan telinga yang tuli. Tetapi mereka hanya sekedar mendengar tetapi tidak mendengarkan. Artinya masa bodoh. Bahkan dijanjiin, sudah nak, kamu urus saja urusanmu dulu, bapak mau ngurus urusan bapak sendiri dulu, nanti bapak akan handle kamu. Kemudian si anak menangis, ketika si anak menangis baru orang tuanya disadarkan bahwa kasih sayang tidak bisa digantikan dengan HP. Nah, Tuhan kita pun demikian, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mendengarkan. Bukan seperti orang tua secara jasmani. Karena itu ketika saudara mengucapkan sesuatu, jangankan sampai mendengar telinga kita, mendengar suara kita sendiri. Kita tidak mengucapkan, kita sedang berbicara di dalam hati kita sendiri pun Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan mendengarkan. Itulah sebabnya Kitab Suci mengajarkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya sebab dia mengetahui rahasia hati. Mungkin saudara saking banyaknya permasalahan, saudara tidak bisa berdoa. Saudara hanya bisa menangis. Tetapi ketika apa yang saudara tangiskan itu, saudara lakukan komunikasi dengan Tuhan, Tuhan itu mendengarkan. Walaupun saudara tidak mengucapkan dalam kata-kata bahasa saudara, tetapi Tuhan yang mengetahui rahasia hati, Dia tahu apa yang menjadi sesuatu yang membuat saudara menangis. Tetapi ada satu ayat yang mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, kita mengucapkan sesuatu kepada Tuhan, ternyata ucapan doa kita tidak didengarkan. Artinya Tuhan mendengar, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkannya. Jelas Tuhan mendengar karena Tuhan maha mendengar. Walaupun di dalam hati pun Tuhan mendengar. Apakah yang menjadi sebab Tuhan tidak mendengarkan? Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Bahkan kalau menurut ayat ini mendengar pun Tuhan tidak mau. Padahal Dia maha mendengar, apalagi mendengarkan, punya fokus untuk melakukan sesuatu bagi doa-doa kita. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa kata tefila itu dari kata kerja lehit palel, dan kata kerja di belakang kata benda menurut bahasa Ibrani itu merupakan penilaian diri atau introspeksi. Itulah sebabnya ketika saudara akan berdoa, coba introspeksi diri sendiri. Kalau saudara ada kepahitan dengan orang, ampuni dulu orang tersebut. Kalau saudara sedang membenci, ampuni dulu. Lalu kalau saudara sudah mengampuni tapi orangnya tidak mau mengampuni saudara, bagaimana? Tidak masalah, itu bukan urusan saudara. Urusan kita adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita tanggalkan terlebih dahulu semua urusan-urusan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Buat hati kita bersih di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan. Nah, kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-56, ayat yang ke-7. Di sana ada kalimat yang aneh. Di ayat ini dikatakan, maka aku akan membawanya ke gunungku yang kudus dan membuat mereka bersuka di dalam rumah doaku. Persembahan bakaran mereka dan korban-korban mereka akan diterima di mezbahku, karena rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
Saya akan garis bawahi kata-kata di dalam rumah doaku. Di dalam bahasa Ibrani, Yesaya 56 ayat yang ke-7 berbunyi, Wahafiotim elhar katsi, wesimaktim bebeit tefilati, olo taihem, wesif kaihem, leratson al-misbeki, kifaiti beit tefila, yikare lekal ha'amim. Di sana ada satu kalimat yang berbunyi wesimaktim bebait tefilati. Kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Inggris, di sana diterjemahkannya bukan diterjemahkan my house of prayer, melainkan the house of my prayer. Tetapi saudara-saudara, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua kalimat tadi, baik my house of prayer maupun the house of my prayer, itu artinya sama, ya, diartikan sama, yaitu rumah doaku atau rumah doa saya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan terlibat di dalam doa? Doa dengan siapa dan ditujukan kepada siapa doanya? Nah, di dalam perspektif Ibrani, my house of prayer dengan the house of my prayer itu berbeda. Seperti kalau diterjemahkan, walaupun di dalam bahasa Inggris sama, kalau saya terjemahkan the house of prayer itu adalah rumah doa saya atau rumah doaku. Sedangkan the house of my prayer adalah dimaknakan rumah itu tempat saya berdoa. Jadi rumah yang dimaksud adalah rumah Elohim, tempat di mana saya berdoa. Bukan Elohimnya ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi jawabannya terletak pada pemahaman bahwa doa Ibrani bukan hanya sesi membuat permintaan atau request, melainkan adanya ikatan komunal antara Tuhan dengan anaknya. Karena itu doanya adalah tempat di mana Tuhan sendiri terlibat dalam introspeksi diri, dan dengan melakukan itu sangat terikat dengan umatnya. Jadi bukan Tuhan juga request doa. Kalau request doa atau berdoa, doa dengan siapa? Jelasnya merupakan keterlibatan dirinya dengan umatnya yang sedang berdoa kepadanya. Jadi ada timbal balik begitu. Ketika saya berdoa, saya memposisikan diri sebagai anak, Tuhan memposisikan diri sebagai orang tua. Ya, sebagaimana saudara sebagai orang tua ketika ada seorang anak merengek meminta sesuatu kepada saudara. Apalagi saudara sebagai orang tua yang sangat mengasihi anak saudara. Tentu saudara akan berupaya sebisa mungkin untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan anak saudara. Bukan hanya itu, bahkan sebaliknya. Ketika saudara melihat anak saudara sakit, badannya panas, malam-malam merengek, kita sebagai orang tua terkadang akan berpikir, Tuhan, jika boleh, biarlah sakit anakku pindah ke dalam diriku, dan keadaan tubuhku yang sehat kembali masuk kepada anakku. Jadi tukar tempat, kira-kira begitu. Nah, hal itu kenapa? Karena ada kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Itulah Tuhan kita. Bahkan mengumpamakan sebagai seorang ibu. Seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Oleh karena itulah maka penting ada satu kedekatan antara kita dengan Tuhan. Seperti kedekatan Kaleb bin Yefune terhadap Yehosua bin Nun. Mereka begitu dekat karena mereka tadinya sama-sama sebagai pengintai ke tanah perjanjian. Maka kalau kita membaca di dalam kitab Yehosua pasal yang ke-14, kita membuka saja kitab Yehosua atau Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, maka sekarang berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahwe katakan pada hari itu.
Karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata. Lalu Yehosua memberkati dia, dan dia memberikan Hebron kepada Kaleb bin Yefune menjadi warisan. Ini adalah kasus ketika membagi-bagi tanah warisan di tanah perjanjian. Maka Kaleb bin Yefune meminta kepada Yehosua bin Nun pegunungan Hebron. Kenapa? Karena terjadi kedekatan yang baik. Kalau tidak ada kedekatan yang baik, bagaimana mungkin kita meminta sesuatu dan akan diberi? Bisa dipahami saudara-saudara. Kalau saudara meminta sesuatu kepada orang lain, kalau saudara hubungannya dekat, saudara minta pasti akan diberi. Apalagi terhadap Tuhan. Mose pun berani meminta kepada Bapa Yahweh, seolah-olah seperti terhadap orang tuanya sendiri. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-32. Ini adalah kisah ketika Tuhan marah kepada bangsa pilihannya dan Tuhan akan memusnahkan mereka. Ayat yang ke-32 dikatakan, mulai ayat 31 saja. Dan Mose kembali kepada Yahweh dan berkata, ya, bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar, dan mereka telah membuat bagi diri mereka sesembahan-sesembahan dari emas. Dan sekarang, apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskan aku keluar dari kitabmu yang telah engkau tulis. Ini perkataan Mose terhadap Yahweh yang sangat berani. Ketika Yahweh marah melihat bangsa pilihannya setelah dia bawa keluar dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah perjanjian dengan satu tujuan untuk beribadah hanya kepada Bapa Yahweh, ternyata di jalan mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan lain. Khususnya dalam kasus ini adalah patung lembu tuangan. Maka Yahweh marah dan Yahweh akan memunahkan mereka. Tetapi karena hubungan Mose dengan Yahweh itu dekat, Mose ngomong apa? Kan kamu, kalau saya rekonstruksikan kira-kira ya, Tuhan kan kamu sudah membawa mereka keluar dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian. Masa sih Tuhan engkau akan binasakan di tengah jalan? Apa kata orang nanti? Apa engkau tidak malu kalau orang mengatakan, lihat, Yahweh hanya membawa mereka keluar dari negeri perbudakan di Mitsrayim untuk dibinasakan di tengah jalan. Karena itu Tuhan, engkau harus mengampuni bangsa pilihanmu itu. Kalau tidak, hapuskan aku dari kitab kehidupan. Kira-kira begitu. Wah, ini satu langkah berani yang Mose lakukan di dalam membela umat-umat pilihannya. Kenapa Mose berani berkata demikian? Karena hubungan antara Mose dengan Tuhan itu dekat. Bagaimana Tuhan berbicara face to face, bagaimana secara langsung bisa berkomunikasi, tidak seperti terhadap nabi-nabi yang lain. Maka Mose berani meminta kepada Yahweh seperti dia meminta kepada orang tuanya sendiri. Demikian pun di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dengan versi perspektif Ibrani, ketika kita berdoa bukan ditujukannya hanya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itulah, maka doa dalam perspektif Ibrani itu tidak mengutamakan permintaan, tetapi sanjungan dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh terlebih dahulu. Itulah sebabnya maka di dalam doa Bapa kami yang Yeshua ajarkan itu adalah pola doa dalam perspektif Ibrani yang sesungguhnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendakmu, semua mu terlebih dahulu. Nah, bagi kita bagaimana? Ketika saudara akan berdoa, pertama beresi dulu. Kalau kita ada salah terhadap orang lain, kita ampuni orang lain dan kita belajar untuk bisa berdamai dengan kehidupan. Kemudian setelah itu, saudara meminta kepada Tuhan untuk orang-orang yang saudara kenal. Bisa gembala saudara, bisa ketua MK saudara, bisa teman gereja saudara, bisa orang yang memusuhi saudara, bisa siapa saja. Itu yang saudara doakan terlebih dahulu. Baru terakhir berdoa untuk diri kita sendiri. Pak, lah kalau kita seperti itu doanya nanti untuk diri sendiri lupa bagaimana? It's okay. Katakanlah saudara lupa dan tidak sempat berdoa bagi diri sendiri. Pertanyaannya, Tuhan tahu enggak kebutuhan saudara? Tahu. Maka dia akan melakukannya bagi kita. Tapi perspektif doa dalam koridor Ibrani itu tidak semata-mata meminta, saudara-saudara. Bisa dipahami. Jadi tidak semata-mata Tuhan berikan aku begini, berikan aku begitu, tidak. Tetapi ada doa-doa yang diselipkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk organisasi gereja kita, untuk apa saja yang bisa saudara doakan. Maka dari itu, doa orang yang berdoa secara perspektif Ibrani, doanya panjang, tapi bukan bertele-tele. Yang dimaksud berdoa bertele-tele itu doanya itu saja diulang-ulang berkali-kali, diulang-ulang berkali-kali. Seolah-olah Tuhan tidak paham sehingga perlu diulang-ulang. Kan ada orang yang kalau diajak ngomong sekali tidak paham. Maka perlu diajak ngomong 2 kali atau 3 kali supaya paham. Tuhan bukanlah tidak paham. Seperti yang tadi saya katakan, semua yang ada di dalam rahasia hati kita, Tuhan kita mengetahui. Bagaimana kita bisa mendoakan orang lain kalau kita membenci orang lain? Tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi justru doa yang didengarkan, bukan hanya didengar, tetapi yang didengarkan Tuhan adalah doa ketika kita diawali dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang memusuhi kita, supaya mereka bisa mengerti iman kita, sehingga mereka tidak memusuhi kita. Kira-kira begitu. Jadi meskipun doanya tidak terkait dengan keuntungan bagi kepentingan pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, seolah hanya pelayanan tanpa berkat, karena melayani tidak harus diukur dengan materi bagi pribadi. Jadi kalau kita mendoakan sesuatu, jangan mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Di Jakarta banyak orang yang berdoa sudah dijadikan mata pencarian. Ada orang yang pekerjaannya pergi keluar masuk rumah sakit, mendoakan supaya dapat amplop. Tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Nah, ini bukan persepsi perspektif doa orang Ibrani, tetapi sudah menjadikan kerohanian untuk mencari uang demi keuntungan pribadinya. Lalu bagaimana dengan doa yang diajarkan oleh Yesua di dalam kitab Lukas 18? Mari kita buka saja terlebih dahulu Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang doa. Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu, sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim, dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda, dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata pada dirinya,
sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia tidak kuhormati. Pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya, agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Dan Tuhan berkata, camkanlah, hakim ketidakadilan itu mengatakan apa? Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Jadi yang dimaksud dari pengajaran ayat 1-8 di sini bukan berdoa dengan bertele-tele, bukan. Tetapi tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Artinya kita memiliki iman bahwa doa kita didengarkan dan pasti dikabulkan. Masalah waktu bukan urusan kita. Itu maksudnya, saudara-saudara. Terkadang kan ada orang yang berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama-lama bosen. Udahlah, Tuhan tidak mendengarkan, percuma juga, udah memble saya berdoa tiap hari sudah bertahun-tahun. Lalu berhenti berdoa. Nah, ayat ini mengajarkan supaya kita jangan jemu-jemu berdoa. Terus berseru. Saudara menghendaki apa? Satu hal itu terus didoakan walaupun belum terjadi. Bisa kita ciptakan dalam dimensi keempat kita bahwa apa yang kita minta itu sudah terrealisasi, maka hal itu akan terjadi. Ya, seperti contohnya di dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24, di sana dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerimanya dan itu akan terjadi kepadamu. Pada saat orang itu berdoa, dia sudah menerima atau belum? Belum. Tetapi mereka berpikir seolah-olah sedang menerimanya. Kalau berbicara sedang menerima itu ada satu sukacita karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya doanya dengan iman. Ya, seperti Lukas 18 ayat 1-8 tadi, kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Seperti saat ini kita berdoa untuk pembangunan Bukit Doa Betsaida. Sudah bertahun-tahun kita berdoa untuk memulai membangun dengan luar biasa. Tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Tetapi apakah kita jemu untuk berdoa? Tidak, saudara-saudara. Karena itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita punya iman bahwa Tuhan pasti waktunya sampai akan mengabulkan sehingga bukit doa kita akan terbangun dengan luar biasa. Saya sudah mengkalkulasi itu membutuhkan dana sekitar 20 M. Wih, banyak banget Pak. Enggak banyak. Kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, 20 M itu kecil saja, saudara-saudara. Yang jadi masalahnya kita jemu tidak berdoa. Kalau saya tidak jemu, saya pernah mengatakan, saya yakin Tuhan bahwa waktu Tuhan pasti akan sampai. Saya juga berani berkata kepada Tuhan seperti Mose berkata kepada Tuhan. Saya katakan jangan sampai Tuhan orang mencibirkan bibir dan mengatakan lihat itu Tuhan yang disembah oleh Yakub Sulistyo. Hanya bisa membeli tanah untuk bukit doa tetapi tidak mampu untuk membangunnya. Jadi kalau misalkan sampai tidak terbangun, yang malu siapa saudara-saudara? Yang malu siapa? Tuhan yang malu, bukan saya. Itu bukan tanah saya, itu tanahnya Tuhan. Yang menjadi urusan saya adalah saya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena seperti seorang anak meminta kepada bapaknya. Coba kalau saudara tidak punya keterkaitan sama sekali,
ada orang meminta uang terus-menerus kepada saudara. Apakah saudara memikirkannya? Jangan-jangan saudara jengkel. Seperti di WhatsApp saya, ada orang setiap kali kirim WhatsApp ke saya selalu minta uang. Selalu minta uang. Tidak pernah tidak. Pertama menyanjung-nyanjung dulu. Nanti ujung-ujungnya minta. Dan itu terus. Sekali saya kasih. Nanti begitu lagi, sampai saya pernah ngomong, Pak, saya bukan Tuhannya Bapak loh. Tuhannya Bapak itu Bapak Yahweh. Jadi Bapak mintanya kepada Bapak Yahweh, jangan minta kepada saya. Kalau Bapak minta kepada saya, Bapak akan kecewa. Karena saya juga penuh dengan keterbatasan. Ya masih tetap saja saudara-saudara. Sampai terkadang kirim WA, begitu saya tahu ada WA-nya dia, saya tidak buka. Sampai 10-11 kali. Baru nanti kalau saya pas buka malam-malam jam 3 dini hari, baru saya buka karena saya yakin orangnya pasti sedang tidur. Saya buka, benar. Lagi-lagi uang, lagi-lagi uang. Nah, saya tidak mau menjadi Tuhan atas orang lain. Sampai pernah saya katakan, saya kan tidak bekerja secara sekuler. Bagaimana mungkin yang tidak bekerja secara sekuler dimintain, sementara Bapak bekerja secara sekuler. Tapi terus-menerus bosan-bosan saya blokir saudara-saudara. Karena saya diingatkan Tuhan bahwa dia sudah berbohong juga. Jadi saya blokir saja sudah. Itu karena saya tidak kenal dekat dengan orang itu. Tetapi kalau orang itu kenal dekat dengan saya, walaupun saya tidak punya uang, mungkin saya pikirkan. Apalagi kalau orangnya nurut. Nah, kalau saudara hidup di atas muka bumi ini nurut dengan peraturan Tuhan, apabila firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Artinya kita menjadi pelaku firman, Tuhan akan berkati kita. Dan tidak salah juga kalau kita diberkati. Saya tidak mau peduli dengan istilah teologi kemakmuran atau teologi kemiskinan, itu tidak ada urusannya dengan saya. Yang jelas Tuhan datang untuk memberkati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang sudah memahami kebenaran firman, mari mulai sekarang kita berdoa dengan perspektif Ibrani. Artinya jangan hanya meminta bagi diri kita sendiri, tetapi kita mendoakan orang lain terlebih dahulu. Secara jujur saya membutuhkan doa saudara. Karena saya juga kalau menyiapkan firman harus ada hikmat yang Tuhan berikan. Kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, saya mau melangkah untuk bergerak sesuatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun secara sinodal GPF seluruh Indonesia dan di Malaysia, saya tentu membutuhkan doa saudara supaya keputusan-keputusan yang saya ambil bukan keputusan yang keliru. Tetapi karena doa-doa, maka keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga gereja pemulihan firman akan terus mengalami kemajuan. Saya bukan ingin memajukan organisasinya, tidak. Yang saya ingin utamakan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tetapi secara otomatis dengan majunya gereja pemulihan firman, berarti maju juga semakin banyak orang menerima Bapa Yahweh. Oleh karena itulah, mari kita belajar untuk berdoa dalam perspektif Ibrani, supaya doa-doa kita bukan hanya didengar karena Yahweh Maha mendengar, tetapi didengarkan dan dikabulkan. Amin. Buat firman, saya tidak memperpanjang, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang akan menanyakannya tentang masalah doa, saya persilahkan bisa angkat tangan saja. Kalau ada yang akan ditanyakan, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk malam hari ini dalam ibadah RF Sabat. Engkau mengajarkan kepada kami doa dalam perspektif Ibrani, yaitu kami berdoa bukan semata-mata hanya untuk meminta dan meminta, tetapi kami juga memiliki relationship, hubungan yang baik antara kami dengan pencipta, yaitu Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam ibadah RF Sabat ini boleh mengikuti kebenaran firman, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing, supaya kami semuanya mulai sekarang memiliki pola doa dalam perspektif Ibrani. Kami memikirkan pekerjaan Tuhan, kami memikirkan gembala, kami memikirkan jemaat satu dengan yang lain, kami memikirkan organisasi GPF supaya terus bertumbuh, dan kami memikirkan pekerjaan Tuhan di Indonesia dan di seluruh dunia agar semakin banyak orang mengenal kebenaran, dan setelah itu baru kami akan berdoa untuk diri kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan mengabulkan semua doa kami. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Apabila sampainya di rumah kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, supaya sementara kami beristirahat dijauhkan dari kuasa setan, roh jahat maupun sakit penyakit yang akan mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan apa saja yang kami usahakan dan dikerjakan besok untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh wayis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano aleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano aleka wiyashem mereka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.